Kenzo menenangkan Mutiara karena foto orang tuanya disobek oleh Sandra. Halo semua, balik lagi dengan Ramanesia. Wah, meskipun sepanjang video ini sebetulnya banyak kesenangan dan juga banyak bikin happy ya. Apalagi yang terjadi di episode Sabtu malam ini. Episode ke-12 tuh hampir seluruh cerita, hampir 2 jam penuh tuh penuh dengan Kenzo dan juga Mutiara. Tapi sayang banget semua harus dirusak sama Sandra di akhir-akhir episode sebelum bersambung. Gara-gara Sandra yang harus merobek foto-foto orang tua dari Mutiara ini, Widuri dan juga Aditya. Sedih banget. Udah mah fotonya makin gak jelas karena kebakaran sebelumnya. Sekarang harus makin gak jelas karena disobek-sobek. Dan hal ini pun juga membuat Mutiara pun pulang dengan tangan hampa. Memang sebetulnya bisa direstorasi ya teman-teman foto tersebut. Tapi ya mungkin pada momen ini tuh Mutiara udah capek. Udah lelah menghadapi kelakuan dari Sandra yang gak ada pernah henti-henti itu selalu mengganggu Mutiara gitu loh. Padahal Mutiara pun juga dalam hatinya, kenapa ya kok Mbak Sandra nih jahat betul gitu, jahat banget. Padahal aku gak pernah jahat juga sama Mbak Sandra. Tapi balik lagi karena Mutiara tuh gak mau terlalu musingin ya. Dan seperti yang kita semua tahu, Mutiara tuh lebih setiap sedih fokus sama ibunya, fokus sama Widuri. Ya udah, akhirnya itu pun juga Mutiara lakukan. Tapi balik lagi, karena itu adalah cuma satu-satunya barang berharga selain kalung milik Mutiara, alhasil tetap aja sedih dan nangis. Hingga pada akhirnya hal ini pun juga sampai ke telinga dari Kenzo. Yap, Kenzo ini teman-teman setelah apa yang terjadi di episode tadi, bikin donat bareng, harus jatuh bareng, pelukan bareng, colek-colekan bareng, dan lain sebagainya macamnya, semakin membuat Kenzo dan Mutiara pun juga semakin dekat satu sama lain. Apalagi setelah adegan di dapur itu, bener-bener bikin Mutiara dan juga Kenzo tuh kayak bakal notice aja. Apalagi tertawa lepas, yang mana Kenzo sama Mutiara tuh udah lama gak pernah tertawa lepas, terbahak-bahak seperti episode tadi. Yang mana ini mengisyaratkan kalau Kenzo dan juga Mutiara tuh sama-sama udah mulai nyaman satu sama lainnya. Sehingga ketika Kenzo mengetahui Mutiara bersedih, nangis terus-terusan karena foto orang tuanya yang tersobek, membuat Kenzo pun juga marah besar. Dan tentu aja hal ini pun juga bakal berdampak penuh teman-teman kepada tindakan Kenzo kepada Sandra. Jadi buat Sandra berhati-hati saja karena kali ini Kenzo gak akan main-main. Yap, bagi Kenzo ini udah enough ya, enough is enough teman-teman, sudah cukup. Kenzo pun juga sadar ketika, mungkin buat teman-teman yang belum sempat nonton ya di episode ke-12 tadi tuh, Kenzo tuh akhirnya tahu kalau Rianti sejahat itu sama Mutiara karena Mutiaranya ngebongkar semuanya. Jadi Kenzo pun juga sadar, oke, Rianti ini benci sama Mutiara, bahkan sampai sekarang pun juga benci. Nah di episode besok tahu juga kalau semua ini karena Sandra. Karena kenapa? Karena pada akhirnya Mutiara ngomong nih sama Kenzo pada awalnya. Mutiara diem aja, cuma nangis aja. Ini mas, ini foto orang tua saya, ini adalah barang-barang peninggalan dari ibu saya ya, sangat berharga. Karena tujuan saya datang ke Jakarta itu sebetulnya pada awalnya untuk mencari orang tua kandung saya. Dan ini pun juga diiyakan oleh Aurel dan juga bahkan ada Rianti di sana teman-teman. Karena ya Rianti ini kan memang bermuka dua banget ya di depan Kenzo. Aurel seakan-akan seperti care banget sama Mutiara, tapi ketika Kenzo dan Aurel nggak ada, udah Mutiara ini seperti nggak pernah dianggap ada oleh si Rianti ini, sehingga ini tuh benar-benar nyebelin. Ada aja. Tapi balik lagi, Mutiara pun juga pada awalnya tuh gak mau ngomong karena Mutiara sadar kalau Mutiara ngomong takutnya malah bikin gaduh. Tapi karena ini udah menyangkut ibunya, dan kalau sudah menyangkut ibunya ini benar-benar gak bisa bikin Mutiara pun juga hidupnya tenang, karena sudah merusak apa yang paling berharga yang dimiliki oleh Mutiara. Alhasil Mutiara pun juga ngadu sama Kenzo. Dan pada momen ini pun juga Mutiara mengatakan kalau yang sudah mensobek foto orang tua saya itu adalah Sandra. Saya juga gak tahu mas, tiba-tiba Mbak Sandra datang ke kantor polisi ketika saya mau pulang, fotonya diambil dan lain sebagainya macam. Nah ini bakal panjang banget. Nunung pun juga bakal
bakal apa ya, bakal kena dampaknya dari semua ini teman-teman. Karena mau gimana pun juga Nunu ini adalah kan telinga dari si Rianti ya, alias CCTV dari Rianti, yang mana selalu cari informasi tentang Mutiara ngadu. Cari informasi tentang Mutiara ngadu. Alhasil ya kalau kayak gini kan ya gimana Mutiara mau betah kan tinggal di sana. Alhasil Mutiara pun juga ujung-ujungnya ngadu lagi. Nah, sedih lagi, nangis lagi. Pada awalnya pun juga sama. Mutiara kan sebetulnya cewek yang berani, tangguh, gak mau ngadu teman-teman. Tapi karena gak punya pilihan lain dan Mas Kenzo pun juga terus memaksa Mutiara untuk jujur, alhasil ya udah. Mutiara pun juga bilang kalau semua ini karena Sandra. Dan seketika pun juga membuat Kenzo pun juga marah banget kepada Sandra. Bayangin aja teman-teman, Mutiara nih cerita sama Aurel lagi di dapur. Karena sebelumnya tuh Mutiara tuh sedih kan, karena melihat Aditya, Rianti, Kenzo sama Aurel tuh makan bareng, ngobrol bareng tuh kayak kayak keluarga yang harmonis banget. Terus akhirnya karena nangis terharu pergi ke dapur kan pada awalnya, disamperin sama Aurel, kamu kenapa? Coba jujur sama saya. Akhirnya jujurlah nih Mutiara, sebetulnya Mbak, saya iri dengan keluarga Mbak, komplit, semua bahagia, bahkan hidup berkecukupan. Tapi Aurel pun juga minta lagi Mutiara buat jujur. Udah deh, jujur aja. Akhirnya ngasih tahu lah kalau Mutiara datang ke Jakarta seperti yang menjelasin tadi, tujuannya untuk mencari orang tua kandungnya, atau lebih tepatnya mencari ayah kandungnya. Sehingga ini pun juga bikin Aurel pun pada awalnya mau nganterin Mutiara ke kantor polisi, cuman karena Mutiara nggak mau ngerepotin, jadi Mutiara pergi sendirian. Sampai di kantor polisi, udah sampai kantor polisi, aduan ini nggak bisa diproses karena fotonya nggak jelas, disuruh pergi ke tempat fotokopian untuk direstorasi fotonya, supaya at least kalau fotonya jelas bisa direstorasi dan direkonstruksi, supaya nanti ke depannya bisa dicari tahu identitas dari ayah kandung Mutiara tuh yang mana dan seperti apa. Karena kalau nggak ada alamatnya susah juga. Walaupun agak aneh ya, padahal harusnya sih kalau nyari orang hilang nggak perlu ada alamat, kan itu tugasnya gitu. Tapi ya udahlah, kita nggak mau terlalu banyak protes juga karena jalan ceritanya seperti itu. Nggak lama kemudian keluar rumah dihadang teman-teman, bayangin aja, sama Sandra, foto diambil. Terus Sandra pun masuk mobil, pergi mobilnya. Gak lama kemudian disusul oleh Mutiara menggunakan motor seorang kurir yang dibayar sama Mutiara. Lucu banget ini. Walaupun agak sedih, akhirnya berhasil nyamperin. Ketika disamperin di pinggir jalan, disobek fotonya. Benar-benar emang. Makanya kan kalau teman-teman nonton ya, pasti tahu banget Mutiara benar-benar murka, marah, dan berjanji gak akan pernah mengampuni Sandra lagi. Karena ini udah lebih dari cukup. Menyobek-nyobek harta yang paling berharga milik Mutiara tuh sama sekali gak ada maaf lagi. Mungkin bagi sebagian orang fotonya hanya foto biasa, tapi itulah adalah balang yang paling berharga, karena itu yang bakal mempertemukan Mutiara dengan ayah kandungnya. Tapi karena ini dihancurkan, maka inilah yang bikin Mutiara pun juga benar-benar marah. Dan pada akhirnya ini pun juga bikin Kenzo marah teman-teman kepada Sandra. Hingga pada akhirnya Kenzo pun juga berusaha menenangkan Mutiara dan berjanji kepada Mutiara bakal membantu Mutiara untuk mencari ayah kandungnya sampai ketemu, apapun itu resikonya. Wah emang ya, kalau di kondisi kayak gini tuh, apalagi setelah kedekatan Kenzo dan juga Mutiara yang semakin terjalin, ini memang kelihatan banget kalau Kenzo tuh semakin lama semakin ingin melihat Mutiara pun juga bahagia. Dan semoga aja dengan momen ini berhasil bikin Sandra pun juga kapok. Dan semoga Kenzo pun juga bisa tegas sama Binunu. Dan tentu aja bisa terus menjaga Mutiara. Dan buat Mutiara yang kuat ya tenang. Selagi masih ada Mas Kenzo dan juga Aurel, semuanya pasti bakal baik-baik aja. Wah semoga aja ya Kenzo bisa benar-benar menenangkan hati dari Mutiara biar nggak sedih lagi. Sekaligus juga mencari orang tua kandung Mutiara dan juga melabrak Sandra. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.